Shalom kekasih Kristus. Pernahkah kita sebagai manusia bertanya kepada Allah, apa sih istimewanya saya sebagai manusia? Para pendengar melekat dalam Tuhan, mengapa hal ini dipertanyakan? Karena kita percaya kepada Allah yang menjadi manusia. Kekasih, renungan pada hari ini sedikit memberikan gambaran mengapa Allah menjadi manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada hari ini mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, melalui renungan ini Tuhan berbicara kepada hamba-Mu, agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kehidupan rohani kami, agar kami semakin beriman di dalam Engkau dan semakin kokoh keimanan kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena waktu dan kesempatan yang ada. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami agar firman itu jatuh ke tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, mengapa Allah menjadi manusia? Firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 21 ayat 3. Demikian firman-Nya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kekasih Kristus, kita telah mengetahui dan terbukti bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu merupakan sesuatu yang mengagumkan. Allah dalam menciptakan bukan hanya tercipta alam semesta dan bumi semesta, tetapi ia juga membuat kehidupan di mana bumi dan segala isinya yang memenuhinya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang dari yang berukuran paling kecil hingga paling besar. Suatu kerajaan makhluk hidup yang dapat bergerak, bernapas, dan berpikir lengkap dengan berbagai jenis makhluk hidup dari yang biasa sampai kepada yang liar. Demikian juga binatang yang merayap dan serangga. Allah tidak hanya menginginkan kehidupan, tetapi dapat hidup berdampingan, artinya dapat hidup bersama-sama. Oleh karenanya Allah menciptakan umat manusia. Inilah yang disebut mahakarya Allah, manifestasi kehidupan yang menggambarkan pribadi Allah. Ini merupakan suatu perpaduan yang luar biasa, roh sempurna dan sejati Allah atas segala sesuatu, dan makhluk yang besar sampai yang begitu kecil dan terbatas, bahkan manusia. Sekalipun karya Allah yang luar biasa dahsyat terhadap manusia terputus karena kejatuhan manusia dalam dosa, karena manusia memilih ketidaktaatan dan berpaling dari hadirat Allah. Manusia lebih mendengarkan oknum lain daripada penciptanya dan memilih untuk tidak taat, melanggar dan berontak, dan itu adalah dosa sehingga menjadi penghalang besar antara sang pencipta dan ciptaannya. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang Allah, dan yang ada adalah kelemahan dan hal-hal negatif yang selalu muncul. Sesungguhnya dalam diri mereka tahu bahwa dirinya tersesat dan membutuhkan Allah, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Manusia dalam kondisi sadar bahwa Allah Bapa yang ada di tempat jauh sangat mengasihi dengan kasih yang tidak berkesudahan. Pada saat yang sama, mereka masih berputus asa karena keterpisahan itu. Allah itu kudus dan manusia sadar bahwa dirinya berdosa. Walau demikian, Allah Bapa yang penuh kasih terus-menerus berusaha dan tidak pernah berhenti selama berabad-abad dan dari generasi ke generasi untuk menyelamatkan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tujuan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Ia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tercatat dalam Markus 10 ayat 45. Ia mengaruniakan kasih, kerendahan hati, dan ketaatannya kepada Bapa sampai mati di salib. Filipi 2 ayat 8. Karena itu Allah meninggikan dia dan memberikannya nama di atas segala nama. Tercatat dalam Filipi 2 ayat 9.
Jadi Allah menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya sendiri bukan berarti ia kehilangan keilahiannya, tetapi Allah menunjukkan kemurahannya. Ia rela menjadi hamba bagi kita agar kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ia rela mati bagi kita agar kita bisa hidup bersamanya. Allah rela merendahkan dirinya agar kita bisa dimuliakan bersamanya. Allah berinkarnasi menjadi manusia agar manusia bersama dengan Allah di tahtanya yang kudus. Sehubungan dengan tahta kudus atau surga tidak dapat dimasuki dengan yang cemar. Maka Allah melakukan caranya sendiri dengan menyatakan keilahiannya dalam darah dan daging dan datang ke bumi sebagai seorang manusia. Dia tinggal di antara kita sebagai seorang manusia sekaligus sebagai Allah seutuhnya pada saat yang sama. Dia sudah berulang kali mengutus nabi-nabinya. Kini dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia meninggalkan kerajaan surga untuk masuk ke tengah-tengah manusia, Raja semesta alam yang menyamar dengan rupa seorang manusia, Sang Pencipta di antara ciptaannya. Selanjutnya, natur Allah menjadi jelas bagi manusia. Orang-orang biasa di bumi bisa melihat seperti apakah Allah itu. Mereka bisa melihat kasih dan kesetiaan Allah yang sempurna, pengabdian Allah yang tidak terbatas. Lebih-lebih mereka yang hatinya terluka, mudah putus asa atau tidak berdaya. Mereka mengetahui beberapa hal tentang Allah dan dalam inkarnasi atau menjadi manusia yang penuh kasih dan kesetiaan, peduli dan tidak terbatas akan mudah untuk membawa manusia diperdamaikan. Itulah sebabnya mengapa Allah semesta alam datang ke dunia menjadi manusia. Allah menjadi manusia karena Allah mengasihi kita. Ya, Allah sangat mengasihi kita. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih, bila Allah telah begitu mengasihi, bahkan memberi yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Hal ini adalah hukum utama yang menjadi hukum dasar bagi kita dalam mengiring Tuhan. Tercatat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Penting untuk kekasih ingat, mengapa Allah menjadi manusia? Karena ada banyak materai-materai Allah yang dibukakan melalui inkarnasinya sebagai manusia. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman inilah kami dibawa untuk semakin mengerti mengapa Engkau menjelma menjadi manusia. Semua untuk kepentingan kami, semua untuk penebusan kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan, di mana selayaknya kami harus menanggung hukuman itu. Tetapi karena Engkau menjelma menjadi manusia, Engkaulah yang menanggung semua itu, sehingga kami terbebas dari hukuman dosa atau maut dan siksaan kekal, yaitu api neraka. Kami mengucap syukur Tuhan, semua ini karena Engkau telah menjadi manusia. Terima kasih Bapa Surgawi, dengan kebenaran firman-Mu kami dapat dibawa lebih mengerti lagi tentang arti Engkau menjadi manusia. Tuhan, kami mohon kepadamu bahwa kami untuk terus semakin setia di dalam Engkau dan semakin rajin untuk membaca kebenaran firman-Mu agar iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami senantiasa untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.